Halo, nama gue Alfian Aziz, dipanggil Aziz dari Legal and Compliance. Oke, halo, aku Dina, aku talent acquisition dari HCMGA. Halo, aku Cindy dari tim IT. Halo semuanya, gue Ben dari tim Legal and Compliance. Gini nih bang, gue minta klarifikasinya dulu nih bang. Mobil lu udah laku belum? Mobil gua. Status dan keberadaan mobil lu sekarang? Masih di gua, masih atas nama gua. 1,5 tahun saya jual tidak laku-laku kebetulan. Jadi buat Alto Family nih yang lagi nyari mobil bisa hubungin gua. BMW seri 528 39 tahun 2000, warna hitam, full original. Jadi promo. Lo beli mobil gua dong. Gak punya duit bang. Makasih, dari kapan sih suka otomotif? Kalau tentang otomotif ya, sebenarnya gue udah suka itu dari kecil, mungkin umur 5 tahun, 6 tahun. Jadi dari umur 5 tahun tuh gue udah mulai nonton F1, MotoGP gitu kan. Cuma kalau untuk miara mobil, ya baru pas kuliah sih gitu. Tapi ya dari dulu, ya gue sama Ben Beamer lah, sama Beamer lah. Tapi penasaran deh bang, apa sih yang bikin senang otomotif kali ya? Soalnya pasti yang cewek-cewek tuh ada juga, cuman pasti jarang nggak sih? Pasti yang otomotif tuh biasanya cowok doang. Oke. Jelasin bang. Nih, ini agak menjijikan, tetapi memang Ben tambahin nanti kalau gue salah atau koreksi. Kami itu menyukai mobil itu salah satunya karena kami itu datang ke bengkel, kami menyium bau oli, mencium bau ketek-ketek montir gitu. Itu tuh seru aja gitu, kayak lo buka mesin terus jadi lo ngerti apa namanya, kayak oh ternyata di mesin itu ada busi, ada apa gitu, kayak seru aja sih buat laki-laki. Kayak cewek nyium bau parfum Sephora gitu ya? Ada gak sih? Sephora parfum. Bisa. Ada wanginya biasanya. Itu mirip sama bau ketek montir. Oke, tadi kan aku dengar suka F1 juga ya, sama kayak MotoGP. Siapa sih kalau misalnya kayak pemain favoritnya dari Mas Aziz? Oke, kalau di era sebelumnya nih, yang tahun 2000 sampai 2010 itu gue paling suka sama Juan Pablo Montoya. Jadi dia itu ada di tim Williams BMW dulu. Ya balik lagi kan ke BMW, ke Beamer lagi, karena semuanya sumbernya dari gue tuh dari situ dulu. Jadi gue sukanya Juan Pablo Montoya, tapi kalau untuk sekarang gue sukanya Max Verstappen. Ini nggak nonton nih yang lagi di Singapura sekarang? Nggak ada duit. Oke. Jual mobil dulu. Oh, jual mobil dulu ya. Oke. Ada cerita apa nih bang? Gila, ini Kenapa nih? Ini kan snack, katanya gue dikasih full lunch. Bukan sekedar snack ya? Nasi goreng. Ada cerita apa bang nasi goreng? Jadi nasi goreng itu my comfort food. Jadi gue tuh emang kalau lu tiap hari nih bini gue masak nasi goreng, lu lunch mau kasih gue nasi goreng, dan nasi goreng itu gue bisa makan, gitu kan? Karena jadi dulu gue pertama kali kenal nasi goreng itu, dulu gue orangnya tuh makannya nasi sama kulit ayam fried chicken, KFC, Texas, McD gitu kan. Sampai akhirnya kayak mungkin mak gue ngeliat ini nggak bergizi banget gitu kan, anak gue kurus kerempeng begini. Terus akhirnya mak gue mencobalah menyuguhkan nasi goreng, terus gue kayak wah ini nasi apaan warna coklat, gue kira nasi putih semua dulu gitu kan, pas masih bocah lah, umur 4 tahun 5 tahun gitu. Sampai akhirnya pertama kali gue jatuh cinta sama nasi goreng itu adalah nasi goreng yang klasik, yang nasi goreng kecap, ditambahin ayam goreng, ditambahin sate ayam, ada bumbu kacangnya tuh, terus di atasnya dikasih telur ceplok tapi kuningnya setengah mateng. Itu yang pertama kali bikin gue jatuh cinta sama nasi goreng. Nah ini udah sampai sekarang nih. Berlanjut, kalau gue nggak tahu mau makan apa, nasi goreng sampai bini gue juga kayak pernah komen gitu, kayak lu tiap hari mesen nasi goreng gojek mulu nasi goreng, mending gue masakin aja gitu kan, kayak yaudah kalau lu mau masakin nggak apa-apa, akhirnya sarapan ya nasi goreng, makan malam nasi goreng. Jadi ya gue makan ya. Oke. Lu ke Westin nyarinya nasi goreng gue yang di Westin. Oh, breakfast kan pasti ada macam-macam kan. Udah bintang 5 nasi goreng. Dan gue juga bukan tipe orang yang bisa menikmati makan yang table manner gitu ya. Yang cuma jadi kalau segini ya.
Iya, yang makan-makan Sedikit cantik. doang. Cantik fine dining. Fine dining itu dining. nggak bisa gua. Pakai lilin-lilin. 1,5 juta bang itu. Ya. Ketahuan servis ini power window ya. Bukan berarti BMW sering rusak ya. Tadi BMW Bang Aziz Dan bagus. BMW super nyaman Super nyaman. dan very affordable. Balik Jangan lagi. kalian mengira pajak BMW mahal, maintenance-nya mahal, tidak sama sekali. Ilmu baru ya buat kita yang Ilmu baru. cewek. Betul, menarik. Oke, terus aku mau nanya deh, mungkin sekarang lebih nyebrang kali ya. Mungkin ke karir journey-nya Mas Aji, siapa tahu bisa jadi advice nih buat kami yang masih muda ini. Inspirasi. Gimana sih ceritanya mulai meniti karir gitu, asik buat Mas Aji sendiri. Ya, Panjang ya. Banyak nih, iya, dari awalnya panjang. Gua pertama kali kerja itu 2016 Januari di BCA. Jadi waktu itu masuk ke gua lulus 2015 bulan Juli, terus coba apply ke sana sini, akhirnya kayak nganggur tuh selama 6 bulan tuh sampai bulan Desember gitu kan. Dan waktu itu di BCA memang karena dia kan big company ya, jadi seleksinya juga cukup banyak yang masuk ke situ, seleksinya pun jadinya lama gitu kan. Nah, jadi itu di BCA juga kayak sebulan sekali baru di notify, lolos tahap berlanjutnya ya, coba tes yang ini ya, atau terus tes yang ini ya gitu. Sampai akhirnya itu berjalan kurang lebih 5 bulan, akhirnya gue masuklah ke BCA. Nah, di BCA itu tahun pertama staff junior, kasta paling bawahnya BCA 1 tahun. Habis itu tahun 2017 ya Januari tahun 2017 itu gue diangkat jadi assistant officer. Nah dari situ 2018 kurang lebih 1,5 tahun lebih tetap di BCA juga, dan itu waktu itu gue di corporate legal. Kebetulan waktu itu di tim corporate legal itu ada satu head divisionnya, ada satu kabironya, terus ada 4 staff termasuk gue. Nah kebetulan memang pada tahun 2016 semester kedua itu sampai 2018 akhir yang paling senior gue di antara staff itu. Padahal saya masih cungpret juga gitu kan. Tapi memang yang setelah gue itu ya angkatan 2012, habis itu ada yang 2013, ada yang 2010 juga sih. Cuma memang dia fokusnya di handling untuk aset. Jadi yang ngurusin tanahnya BCA segala macam. Kalau gue corporate lebih ke international banking, treasury, terus corporate action kayak gitu. Nah, terus ya udah tuh ya belajarnya juga dari kabiro gue sama dari head gue itu benar-benar kayak levelnya jauh gitu kan. Kayak mungkin beda 5 level gitu kan ke atasnya. Jadi kayak ya jadinya banyak sih karena yang dipelajarin langsung sama masternya gitu ya. Jadi ilmu yang gue dapat juga sangat banyak dari mereka berdua yang akhirnya menghasilkan gue yang sekarang gitu. Habis itu 2018 September gue mencoba untuk ngambil peruntungan untuk kuliah keluar tapi gagal. Bang namanya bang LPDB. LPDP. Gagal, saya beberapa kali gagal gitu kan. Akhirnya 2018 itu ngobrol sama Pak Arman. Karena kebetulan waktu itu CEO Alto ya Pak Arman. Ngobrol-ngobrol akhirnya masuk lagi di Alto. Gitu, akhirnya sampai sekarang jadi Head of Legal and Compliance. Berapa lama sih bang belajarnya? Amin kayak kan kalau misalnya dari Bang Aziz tadi cerita tuh paling senior kan di sana, tapi belajarnya sama yang di atas. Itu berapa lama belajarnya bang? Maksudnya pasti banyak dong tukar ilmunya. Belajarnya sebenarnya sampai gue lulus dari BCA pun masih tetap belajar ya, karena pengalaman gue waktu itu di Bank Sentral Asia, Bank Sentral Asia BCA gitu ya. Di BCA itu gue hari pertama itu cuma setengah hari baca manual booknya. Abis itu after lunch itu udah dikasih kerjaan. Nih kerjaan lo. Tanpa dijelasin itu apa. Jadi memang
ketika gue di legal corporate BCA itu memang kita diminta untuk mandiri menggali informasi sebanyak-banyaknya terlebih dahulu. Ketika lo bingung baru lo ngobrol ke atas. Ini tuh seperti apa gitu. Kalau misalkan kayak nge-review perjanjian gitu juga sama nih dikasih gitu kan. Lo review dulu aja gitu, pede aja gitu ngerjain dulu gitu kan. Salah atau benar belakangan. Salah atau benar belakangan, betul. Yang penting lo ngertiin dulu konsep perjanjiannya apa, habis itu lo ya obrak-abrik lah tuh perjanjian, kasih ke head lo atau ke atasan lo, supervisor lo gitu. Ya itu yang terjadi gue di BCA gitu. Jadi tektokannya proses belajar mengajar itu ya ketika kita tektokan satu sama lain. Oke. Kalau background pendidikannya relate ke pekerjaan sekarang? Of course. Oh, relate banget ya. Oke. Terus aku mau nanya juga kalau kayak tadi nih kayak kan bingung kayak langsung dikasih pekerjaan. Nah, ketika dihadapkan harus menentukan decision atau apa itu gimana memutuskannya? Kalau dari Mas Ajis. Oke. Karena kan mau dari zaman gue di BCA maupun sampai sekarang itu kan juga sebenarnya gue masih muda ya. Kalau kalian tanya saya umur berapa saya tidak mau jawab kan? Tapi kalau kalian nanya saya lulus angkatan berapa, saya kuliah itu angkatan 2011. Jadi bisa diterka-terka ya umur saya berapa gitu, Bang. Angkatan gitu. Nah, di umur gue yang belia ini juga gitu kan, pasti gue kalau untuk dalam mengambil keputusan itu belum sefasih Parman, Pak Erik, Gretel, Pak Tio dan head-head yang lain gitu ya. Tapi di situ gimana caranya gue bisa berkembang? Ya caranya gimana sih kalau gue mau ngambil decision ya pada saat itu ketika lo menghadapi suatu masalah, masalahnya. Nah, lu mesti analisis dulu masalahnya tuh apa gitu kan. Terus lu harus punya proposal sendiri dari diri lu sendiri. Based on masalah ini, gue punya pemikiran seperti ini. Pemikiran gue seperti ini, impactnya apa, mitigasinya apa. Nah itu semua lo rangkum, lo bikin summary gitu kan. Lo bawa nih ke atasan lo. Mbak, Pak, Mas, Bang, siapapun itu gitu kan. Ini gue punya begini, proposal gue kayak gini. Dari lo ada pendapat lain apa enggak? Nah, karena memang pada levelnya staff mungkin ya, memang belum diarahkan untuk bisa mengambil keputusan sendiri, tapi justru di level staff itu adalah gimana caranya kalian itu bisa berkembang untuk memikirkan sesuatu, mitigasinya seperti apa, serta impactnya kemana-mana. Jadi lebih dilatihnya itu analytical thinking sama critical thinking kalian sih. Dari knowledge yang kalian punya. S1 gitu Bang ya. S1 Ben, kan makan bukan Ben, untuk Dina Oh, iya. makan. Jangan Bang. Cindy makan. Cindy itu nama mantan gue loh. yang ke Starbucks bukan? Ditanya. Oke. Inside jokes ya. Iya, inside jokes. Oke. Dan orangnya kecil-kecil juga. Sama juga. Jangan-jangan. Wah, Enggak. enggak ya. bukan. Karena kan kita sama nih. SH juga. Gue denger tadi kan lu bilang masih muda masuk ke big company yang hari pertama cuman setengah hari baca manual book, baca mungkin baca SOP, baca yang perlu dibaca, terus tahu-tahu dikasih kerjaan nggak ada ibu. Itu dari lu merasa ada kesulitan atau gimana nggak sih Bang? Beratnya di mana sih? Apalagi nih big company ya, kalau gue dulu baru masuk ya perusahaan-perusahaan begitulah. Susah sih ya, susah lah pasti gitu kan. Karena ya lu dari cuma taunya di kampus baca teori-teori doang, tiba-tiba masuk kantor praktek gitu kan. Dan ternyata apa yang lu pelajarin secara teoritis beda banget dengan praktikalnya gitu kan. Ya caranya gimana? Ya menjalankan komunikasi dengan orang-orang yang udah experience untuk menghandle itu sih, balik ke situ lagi. Dan yang gua love hate relationship ya di BCA itu ya. Jadi ketika gua itu tidak mengerti dan ketika gua kayak belum memahami konteksnya itu apa, gua bawa ke bos gua gitu kan. Terus bos gua balik nanya,
kalau gini gimana, kalau gitu gimana. Jadi logika mikirnya tuh dipancing terus sama dia gitu kan, sampai gue mentok. Nah ketika gue mentok, dia langsung bilang gini, kalau nggak gini deh, lo pelajarin dulu, nanti lo hari Jumat presentasi ke gue. Tapi lo mesti ngerti dari flow dari awal sampai akhir. Jadi dulu case-nya itu mengenai letter of credit. Gue nggak ngerti letter of credit. Gue tahu letter of credit itu. Perbankan itu nggak sukain semua anak hukum. Gue tahu letter of credit itu apa, tapi gue tidak ngerti cara kerjanya letter of credit itu bagaimana gitu kan. Nah jadi waktu itu gue kayak gitu, lo pelajarin dulu deh, lo discuss deh sama international banking, letter of credit itu bentuknya gimana, flow-nya gimana. Habis itu nanti lo Jumat present ke gue sama ke anak-anak yang lain. Kan pressure jadinya kan, pressure lo anak baru, lo disuruh present ke orang-orang lama di situ gitu kan. Jadi hari dari itu ya udah gue belajar sampai kayak orang-orang istirahat, terus gue kayak nanya, bro ini apa namanya peraturan Incoterms ini gimana ya gitu kan. Kayak oh gini sampai akhirnya omongan itu kayak dibawalah ke bos gue. Terus kayak setelah presentasi kayak bos gue bilang, katanya lo sampai pasti serat pun juga kayak nanya-nanya sama iya, karena gue nggak ngerti gitu kan. Kayak ya gue harus membawa ini ke kalian gitu, masa gue kosongan lagi bawa ke kalian, kan nggak enak. Tapi sorry aku ada nambah pertanyaan, itu pasti ada nggak sih momen-momen dimana Bang Aziz tuh kayak blank gitu loh. I mean kayak duh gue oke nih, gue usaha ini tapi ada nggak momen-momen dimana blank, gue nggak bisa ngapain gitu? Ada. Orang elu bang. Ada. Masa nggak ada? Pasti ada lah. Kalau misalkan gue lagi blank ya, kayaknya sebenarnya orang-orang di sini juga tahu gitu. Kalau gue lagi blank tuh gue bisa diam, tapi gue mikir gitu. Gue mikir kayak buffering YouTube gitu, nggak kelar-kelaran. Mikir, tapi habis itu kayak gue keluar. Kalau nggak ya ditampung dulu, di hold dulu, let me do the research. Oh, itu yang lu terapkan sekarang di kita ya bang ya? Nggak tahu, dipancing masih nggak tahu presentasi ya? Ketahuan ya, culture divisinya ketahuan. Oke. Jadi penasaran bang, mentor lu siapa bang dulu? Yang lu anggap bener-bener, wah ini bener-bener berjasa nih. Boleh. Kenapa enggak ya kasih tahu? Boleh lah ya. Orang bagus kok. Iya. Nama mentor gua pas di BCA itu dari kadif gue dulu. Kadif gue namanya dulu Pak Yonatan Hermanto. Kebetulan dia udah pensiun sih sekarang dari BCA. Terus untuk kabiro gue itu namanya Mbak Rika doang. Rika Budi Harso. Ada hadirkan bang. Oh iya. Oke, jokesnya oke, masuk ya. Kapan terakhir ketemu dulu tanya? Iya, kapan terakhir ketemu? Sebenarnya kita masih nggak sih kontak-kontakan gitu? Kontak-kontakan enggak sih, paling kayak cuma terakhir kayaknya gue cuma ngucapin ulang tahun gitu. Tapi kalau terakhir ketemu rasanya pas gue di Alto, beberapa kali ketemu. Ya terakhir ketemu kita pas 2019. Belum pandemi itu ya? belum. Iya, itu di Bali gue ketemu. Nah, tapi kalau mau ketemu sekarang sebenarnya bisa, gue tinggal turun Satu ke gedung. 25. Ya, betul. Oke, Bang Aziz, nyuap dulu boleh kok Bang? Iya bang. Kayak Fun for pandang. food soalnya. Bang Aziz, kalau tadi kita sebenarnya ngomongin soal usia ya. Nggak mau ditanya usia, oke nggak apa-apa. Tapi kita tahu dong, Bang Aziz masih sangat muda, masih sangat belia untuk posisi yang dijabat saat inilah. Tanggung jawab yang ada saat ini. Gimana sih seorang Bang Aziz nge-manage ekspektasinya orang-orang ke Bang Aziz? Susah loh sebenarnya, dan ketika gue masuk Alto pun juga gue sempat shock gitu kan, karena masuk Alto nih katakanlah tanggal 1 September gitu, terus tanggal 2 gue ketemu Pak Erik, terus tanggal 3 baru di brief tuh Pak Arman, Pak Erik dan lain-lain. Tiba-tiba dia ngomong begini, Pak Arman, Jis, nanti lu jadi kayak Yonatannya BCA ya. Mentor. Yonatan udah tahu kan siapa? Iya. Pak Yonatan, maaf ya bukan Yonatan ya, Pak Yonatan.
Terus gue bengong gitu kan, maksud bapak apaan gitu. Langsung digituin ya. Yonatan Hermanto gitu, head of legalnya BCA. Masa jadi head of legal, gue bilang gitu kan. Iya. Lu nanti akan jadi head of legalnya Alto. Terus gue kayak shock gitu kan. Gue diem dulu, loading dulu gitu kan kayak. Kita kan sama-sama seumuran gitu. Nah, seumuran. Oke, boleh. Gue pun di BCA juga bukan yang udah levelnya tinggi gitu, selevel Kabiro gitu kan. Kayak kita tuh sama-sama cumpret gitu kan. Terus begitu masuk ke Alto tiba-tiba jadi head of legal gitu kan. Gue kayak langsung mikir, wah tanggung jawabnya gimana. Terus ekspektasi dari timnya, karena Alto sama BCA itu kan cukup berbeda bisnisnya. Yang satu di front end, yang satu di back end gitu kan. Terus timnya siapa-siapa aja dulu, Mbak Putri sama Mbak Dian semuanya lebih tua daripada gue. Mbak Dian seumuran. Ya. Lebih tua dikit lah. Di bulan. Iya bulan. Terima ya. Gue juga lebih tua Mbak Dian kita. Tuh. Terus kayak berarti gue harus mikirin dari sisi knowledge. Abis itu gue harus mikirin juga gimana cara masuk yang satset nih ke anak-anak legal. Gimana caranya supaya gue orang baru, lebih muda, less experience dan mereka bisa diterima gitu kan. Dan waktu itu gue juga begitu bypass orang-orang ya tim gue sekarang gitu kan. Dan satu lagi waktu itu gue harus menghadapi Mbak Putri ya kan. Gue waktu itu kenalan gitu kan, mau kenalan nih ke ruangan legal baik-baik gitu kan. Datang ke Manggala nanya ruangan legal yang mana sih? Oh ada di pojok situ dekat musola. Oke, gue masuk gitu kan. Gue ke belakang. Ini 2000 berapa nih bang? 18. Gue datang ke belakang, pintunya ditutup. Gue ketok tok, terus gue buka gitu kan. Halo gue gitu kan. Halo persis halo gitu. Paling nih pintu, nih Mbak Putri duduk sini paling depan. Mbak Putri gitu. Responnya gimana? Kenapa ya? Gue kan shock. First impression ya soalnya, betul. Impressionnya begitu, terus gue kayak, wah gue langsung mikirnya, wah gue gak diterima nih sama anak-anak Alto gitu kan. Terus udah tapi skeptis duluan. Iyalah, lo kayak ya tadi Mbak lah. Putri responnya begitu lagi. Gitu kan, kayak lu lebih junior tapi begitu tahu akan membypass mereka begitu kan, kayak apalagi lo pasti di punya negatif hierarki ada ya bang ya. Betul. Hierarki sangat penting hierarki. Betul. Kayak waduh gimana nih gue harus ini ada ya udah sih beberapa minggu pertama itu kayak ya gue mumet sendiri gitu kan ya, Alto bisnisnya apa, terus PKS-nya ada apa aja. Nah waktu itu yang gue lakuin pertama itu kayak gue ngomong sama Mbak Putri, gue ngomong sama Mbak Dian, kita setim ya, jangan treat gue sebagai atasan kalian, kita satu tim aja, kita anggap ya kita sama, kita kan seumuran juga gue bilang. Terus ya udah gue minta tolong di share semua PKS-nya kalian dong, nanti gue pengen ngecekin gitu. Ya udah, dari mulai ngecekin itu gue belajar, terus kayak ya ngobrol sama Mbak Putri sama Mbak Dian, tektokan, balik lagi ilmu gue berkembang juga karena tektokan itu. Terus ya udah dari sisi knowledge sih kayak gitu, akhirnya sampai sekarang ini. Dan sekarang pun juga tentu kita masih belajar ya Ben ya. Sama gue juga, gue mungkin ada salah mengenai penerapan ABCDEFG, dan itu juga suka dibenerin Mbak Putri, Mbak Dian, Ben, dan tim legal and compliance lainnya juga seperti itu sih. Terus kalau soal managing the people-nya, mungkin karena gue juga terbantu di BCA kan tadi gue kan cumpret yang senior gitu ya, senior cumpret. Ya oke. Senior cumpret tapi senior tetap ada pride bang. Ada pride sedikit ya, boleh. Senior cumpret di BCA. Ada junior gue gitu kan, jadi ya gue sebenarnya cukup terbantu karena waktu itu gue sempat kayak ngebantuin 1, 2, 3, 4 yang masuknya lebih belakangan daripada gue lah, untuk mengedukasi mereka juga. Jadi ketika managing the people di sini sih ya terbantu karena ada experience itu sih. Mau coba? Nanti dulu. Minum dulu kali ya. Minum dulu. Iya benar-benar.
Tapi kalau menempati posisi setinggi ini di usia semuda ini, pressure pasti ada kan. Nah, Pasti. nge-handle-nya gimana tuh? Kalau tips and trick dari Mas Ajis nih? Tips and tricks. Apa ya, sebenarnya nggak ada tips dan trik khusus sih, karena pola pikirnya itu lebih ke arah gua kan. Ini gua ya, mungkin bisa diterapkan di kalian, mesti enggak. Gua udah sekolah lama. Gua udah sekolah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Masa gue ketika bekerja gue mau kayak segitu doang gitu? Tentunya enggak gitu kan. Kayak gue mau memanfaatkan apa yang semua udah gue dapat dan apa yang sudah dikeluarkan baik dari orang tua gue, saudara-saudara gue untuk membiayai gue dan menciptakan gue sampai sedemikian rupa saat ini gitu kan. Ya pola pikir gue itu ya gue nggak mau membuat semua itu adalah sia-sia gitu. Jadi ya tips dan triknya tidak ada, tapi ya terus belajar aja sih, terutama dari yang senior tentang, mungkin kalau kayak gue kan tidak ada atasan yang kebetulan satu bidang betul, satu bidang sama gue di hukum dan compliance gitu kan. Jadi ya kalau kayak gitu ya mesti rajin-rajin baca aja sih, sama tidak menutup kemungkinan untuk discuss gitu sama Pak Erik sama Pak Arman, karena ya itu salah satu cara supaya lu bisa buka pola pikir, supaya wawasan lu lebih luas, supaya lu bisa, lo tadinya cuma kayak motorcycle view jadi helicopter view gitu. Nah terus ya mereka inilah yang bukan berada di bidang gue, tetapi mereka adalah orang-orang yang bisa bikin gue berkembang juga, karena salah satunya itu tadi. Karena nggak cuma dari satu sudut doang nih, dari legal sama compliance point of view-nya, tapi dari bisnis, dari IT, dari marketing dan sebagainya. Gitu. Kalau misalkan ada pertanyaan terus belum bisa dijawab gitu ya kayak gue tadi sih kayak gitu sih, apa namanya, yaudah gue tampung dulu, nanti gue coba analisis, nanti gue kabarin lagi. Give time buat research. Betul. Berat emang ya? Berat. Seberat itu pernah nggak bang terlintas untuk cukup lah, apalagi pas dari BCA bener-bener langsung kerja hari pertama nggak tahu apa-apa. Kalau nggak ada terlintas gitu, aduh gue salah nih, gue nih masuk terlalu big gitu company-nya gitu. Kalau mikir berhenti ya, maksudnya kayak udah gue cabut dari BCA terus kayak stop gitu, nganggur, enggak. Cuma gue pernah berpikir ya, karena gue udah nggak di BCA juga gitu ya, gini, ketika masa gue di BCA kan seperti itu. Terus di satu sisi gue ngerasa memang caranya, salah satu cara untuk nge-push orang belajar adalah memang seperti ini gitu kan. Dan ternyata resultnya pun di gue bagus gitu. Nah tetapi waktu gue di BCA itu memang kerjaan tuh bertubi-tubi tuh, banyak banget, bahkan jauh lebih banyak daripada yang sekarang ada di Alto, bisa gue bilang. Nah berhenti enggak, tapi gue pernah sempat mikir gini, gue dulu di BCA berangkat kerja jam 5:30, sampai kantor mulai masuk kerja jam 8:30, terus gue baru balik lagi nanti jam 9, jam 10, bahkan gue pernah balik sampai tuh parkiran tutup, gue nggak bisa keluar. Waduh. Nah gue sempat mikirnya kayak, gue ngapain di BCA ya, kenapa gue nggak di law firm aja sekalian gitu kan. Kayak karena kan kalau ya kita sebagai sarjana hukum gitu di law firm itu kan kiblatnya ke situ lebih pride ya bang ya. Betul, gitu, lebih pride, abis itu lebih mengerucut ya kan ilmunya. Lu kalau di M&A ya M&A terus aja tuh diceplokin sampai lo di luar kepala gitu kan.
gue sempat pikirnya kesana nih, sempat. Terus gue sempat mikir juga, apakah ini saatnya gue untuk kuliah lagi? Gitu. Lu merasa kurang ilmu S1 tuh kayak kurang deh, apa gimana? Betul. Jadi kayak ini gue udah bisa nih mengerjakan yang existing gitu kan, kayak udah lancar aja gitu kan. Tapi di satu sisi kayak gue pengen nambah ilmu baru nih gitu kan. Apakah ini saatnya gue untuk kuliah? Gitu. Nah waktu itu memang plan gue kan kuliah di luar ya, tapi tidak dapat. Kalau dapat lu nggak jadi head of legal. nggak jadi head gua. Tapi penasaran deh bang, ada hal yang kayak jadi kayak gue nyesel deh nggak lanjut S2 deh, atau Iya. hal-hal kayak gitu ada nggak sih? Terus lebih spesifik mungkin karena dia kan sebelumnya mau ke S2 Betul, keluar, ya kan? tapi ternyata di sini bareng Di kita. sini bareng kita ada nyesel nggak sih bang? Ada nggak sih? Akhirnya kan gue S2 ya sekarang ya. Ah. Sekarang kan akhirnya gue lagi S2 lagi di UI, Master of Economy Planning and Public Policy. Justru gue malah jadi nyesel kuliah. Malah jadi nyesel kuliah. Oke. Ternyata. Nyeselnya lebih ke ternyata gue masih belum bisa selihai itu memanage waktu gue. Gitu. Karena Senin sampai Jumat kita kan office, itu kan 9 to 6 or 8 to 6 gitu kan. Terus gue kuliah jam 7 sampai jam setengah 10 offline. Gue kuliah Selasa sampai Jumat. Nah, jadi waktu itu memang gue milihnya weekend kuliahnya. Tapi ternyata dipindah ke weekdays, jadi dapetnya Selasa sampai Jumat. Nah ternyata setelah gue kuliah, tidak Selasa sampai Jumat doang. Nanti ada kelas asistensi, itu ditambahin di hari Senin, hari Sabtu. Jadi gue hari Senin sampai hari Sabtu itu ya ke kampus, after office. Kalau hari Sabtu itu ya kayak dari jam 8.30 pagi sampai sore tuh. Sabtu juga bang? Sabtu juga, minggu doang sih alhamdulillah enggak. Gitu. Nah terus dari situ gue kayak kapan gue waktu untuk keluarga gitu kan. Kenapa gue gak di law firm aja gitu. Balik lagi ya? Balik lagi. Oke. Oke Bang Aziz, sekarang sebagai dengan usia yang masih belia tadi mentionnya, terus dengan pengalaman dan segala macam, sekarang udah jadi division head nih. Nextnya apa nih Bang? ada hal apa lagi nextnya? Direktur lah ya. Oh, amin. Wah, direktur mana dulu? Direktur mana dulu bang? Direktur law firm gitu. Mau hujan nih, biasanya diaminin. Jadi partner. Oh iya hujan. Iya, Dijabah biasanya. Dapat petir, tunggu petir dulu bang. Jangan dong. Jangan ya. Mungkin apabila nanti ada kesempatan gitu kan, di Alto mau ada regenerasi whatsoever itu, ya bisa aja gitu kan, next director. Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Kalau direktur milihnya kayak pemilu, gue nyoblos dulu bang. Oke. Tapi gue bisa aja masukin ke akta RUPS Februari besok gitu kan. Iya bisa. Nama Alfian Aziz. Tapi kan nanti pemalsuan data bang. Kita yang kena. Di audit ya. Betul. Halo, saya Aziz. Thank you hari ini udah nonton Snack Podcast. Saksikan Snack Podcast berikut.